Siang hari ini di markas TSR kita sedang mencoba untuk membuat video konten podcast tentang dunia printer DTF atau dunia persablonan DTF, direct to film. Tapi nanti kita juga nggak menutup kemungkinan untuk membahas tentang mesin UV, tentang mesin las format, ya las format juga DTF juga sih, gitu. Kedepannya akan kesana juga. Jadi ini konten pertama dan saya akan ngebahas tentang hari ini tentang pameran. Sebenarnya pameran itu penting nggak sih di dunia per DTF-an? Ada plus minusnya nggak sih? Minusnya apa, plusnya apa gitu. Jadi biar para pendengar TSR ini biar tahu gitu. Dan ada berapa pameran di dunia per DTF-an ini. Oke? Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya cuplikan tentang ada apa aja sih pameran yang ada di Indonesia ini. Pagelaran-pagelarannya apa aja gitu. Dan kita lihat videonya. Oke, itu dia video yang saya sisipkan di podcast kali ini, dan di sini ada Mas Menget yang sudah saya datangkan dari planet luar angkasa. Dan kalian sudah tahu bahwa kita hari ini mau ngebahas tentang pameran. Sebenarnya pameran itu penting atau enggak? Nah, jadi saya nanya, jadi Mas Menget ini sebagai narasumber saya, dan sepertinya dia bertolak belakang dengan tentang pameran gitu. Oke, Nget. Jadi gue mau nanya sesuatu beberapa hal lah. Tapi sebelum lebih dalam, jadi gue pengen nanya sebenarnya pameran itu apa? Kalau menurut gambaran lu nih, pameran itu apa? Pameran di dunia printer DTF ya. Tapi kan yang sekarang banyak itu pameran printer DTF yang mesin-mesin gede. Jarang banget mesin-mesin kecil. Mesin las format rata-rata yang kayak gini. Ya, apa? pameran kan ini, apa namanya? Ajang memperkenalkan produk. Ajang memperkenalkan produk ya. Ya, itu umumnya lah ya. Terus kalau menurut lu sebenarnya pameran ini fungsinya untuk apa? Di dunia mesin DTF ya, las format ya. Kita ngebayanginnya tentang pameran printer DTF mesin las format yang gede-gede. Yang ngenalin produk sama inovasi produk tersebut langsung pada calon customer. Oh, jadi, nah terus kalau ini yang kayak di YouTube, menurut lu termasuk pameran nggak? Termasuk, cuman kan kurang ini, kita nggak dapat pengalaman personal. Apalagi mesin DTF, biasanya orang butuh mau ngeprint langsung, ngeprint sendiri. Langsung. Oh berarti maksud lu itu kayak bisa nyentuh, iya, bisa megang, bisa ngeliat langsung. bisa ngoperasin. Tapi gue tanya sama lu kalau datang, nih pengalaman pribadi lu kan pernah juga kan ke Kemayoran apa pameran yang waktu itu kan Habibie ya, lu ikut kan waktu kan. Lu datang nih, kemarin kan kita waktu itu pernah datang ke booth-nya yang Bali, Dwi Arsana. Lu sampai di situ, gue tanya sama lu nanya secara detail nggak tentang produknya? Jujur, enggak kan? Ya kalau waktu itu kan jatuhnya pameran teknologi, jadi kan nggak spesifik pameran dagang sebenarnya. Iya. Jadi kan pengunjungnya juga rata-rata ya cuman kan kalau yang kita bicara beta kan itu masuknya pameran dagang. Iya betul. Berbeda. Oke, nggak usah ke situ dah. Coba lu ngebayangin ya, lu datang ke pameran printer DTF ya,
tiba-tiba boothnya itu nggak terlalu rame atau sepi, lu bakalan berani nggak datang ke padahal lu niat mau beli nih, niat mau beli terus datang ke booth itu dan lu nanya secara detail atau enggak? Sedangkan kata lu fungsinya biar dapat experience secara langsung. Tapi kan kita harus tahu semua spesifik mesinnya. Iya pasti gue datengin langsung. Enggak, maksudnya lu nanya bisa nggak lu dengan apa ya, dengan lancar gitu nanya spesifik mesinnya apa, terus kepikiran apa, kan nggak mungkin dong. Langsung pasti lu pas pulang dari pameran, anjing kenapa gua nggak nanya itu ya, kenapa gua nggak nanya ini gitu kan, ya kan? Pameran gitu kan rata-rata kan, bener nggak? Banyak jenis pameran, Mike. Jadi rata-rata kalau pameran dagang udah pasti orang yang datang ke situ kepo sama mesinnya, sama apa yang dipamerin di situ. Ya. Kecuali pameran teknologi atau yang lain-lain, biasanya ya orang sekedar ngeliat aja. Kalau itu kan udah pasti dia pengen emang datang ke situ buat bener-bener ngeliat dan ngerasain sendiri gimana experience cara ngoperasin mesin tersebut. Ya tapi kan mesin yang pengen kita beli. Tapi kan pasti ada beberapa yang lupa dong nanyain, nggak terlalu detail banget. Paling bang coba ngeprint bang, hasilnya mana bang, paling gitu doang, ya Enggak detail lah pasti, kalau di pameran pasti detail. Kalau di pameran dagang ya, kayak kita beli mobil aja dibolehin test drive. Betul, tapi kan nggak sedetail ini akinya berapa watt, Detail itu udah pasti detail. kecepatannya, paling cuma masuk cium bau dalam mobil. Itu kan tergantung orang yang datang ke kameranya. Betul, tapi kan ada Tapi kan juga gua ngomong fungsi nih, fungsi pameran tersebut diadain ya untuk itu, supaya orang datang. Nggak, kalau cuman di YouTube atau di iklan-iklan kan cuman visualnya aja, kita nggak ngerasain langsung. ya, tapi kan ada ini lebih spesifik, maksudnya kita biasanya orang bikin video mesin itu kan ada detail-detailnya, kayak pakai head berapa, terus pakai dinamonya berapa, wattnya berapa, motherboardnya apa gitu kan, lebih spesifik, lebih kita langsung dapat informasi itu utuh gitu loh. Tapi kalau di pameran biasanya kita, bang coba tes print bang, hasilnya mana bang, itu aja. Oke bang, minta bang brosurnya, udah. Nah, terus fungsi pameran apa? Yang ngenalin produk langsung, itu fungsinya. Iya, berarti kenalin secara produk langsung dong. Secara langsung. Iya, paling itu aja kan. Tapi untuk informasi kayaknya lebih detail lihat YouTube. Yang belum tentu juga, tergantung orang yang datang ke situ. Dan tergantung orangnya. Iya, soalnya kan orang yang biasanya di pameran emang udah bener-bener disiapin tuh tenaga ahlinya yang buat salesnya. Nggak cuma salesnya, ada teknisinya juga biasanya. Ya. Jadi kalau mau praktek langsung udah pasti kejawab semua. Nah terus berarti ya, tapi ya itulah, pokoknya kita memang ada perbedaan lah ini tentang pameran ini. Terus lu percaya nggak bahwa kalau di pameran itu, kalau kita datanglah di pameran, sekarang nih ada pameran di Jogja nih, nanti dapat promo, harga promo sekian. Percaya nggak sama itu? Bahwa setiap pameran itu pasti ada potongan harga dari harga aslinya. Biasanya pasti ada loh. Ya pasti ada, karena mereka ngomong ada gitu loh. Tapi menurut lu, ini gue tanya menurut lu nih, ada, bener-bener ada atau nggak ada sebenarnya? Gimana? Wah, kalau itu gue nggak berani jawab, nggak tahu gue soalnya. Oh, berarti nggak tahu. Soalnya kan kalau gue pikir-pikir ya, kalau kita datang ke pameran, ya kan, atau dia ngadain ke pameran, itu ada cost-nya kan. Nah, itu kekurangan pameran. Dengan harga pendaftaran kita berapa, ini kita berapa, kita nggak tahu apa yang kita pamerin bakal prospek atau enggak. Itu kekurangannya. Kekurangannya itu betul. Tapi yang gue tanyain itu, lu percaya nggak bahwa nanti itu ada diskon harga, sedangkan mereka itu ngeluarin cost-nya itu kayak
ikut pameran aja udah ngeluarin kos, terus mindahin barang yang mesin-mesin gede large format itu gede-gede banget, itu ada kosnya juga, gedung apa segala macam, pokoknya pendaftaran di pameran itu ada kosnya. Logika gua berjalan kayak gini, jadi dia ngadain diskon potongan harga umpamanya 5 juta, sedangkan dia ada kos nambah gitu loh, nggak matching, nggak nyambung menurut gua. Jadi karena kemarin itu gua cek ya, beberapa yang jual mesin Asformat, si Randy bahkan ngecek itu mereka nggak nemuin harga mesinnya. Gue suruh cari gitu, dan dicari di Instagramnya, di webnya itu nggak ada harganya, nggak ada harga mesin Asformatnya, itu nggak ada. Nah, gimana kita tahu bahwa di pameran itu ada diskon dari harga dasarnya, sedangkan harga dasarnya pun kita nggak tahu gitu loh. Nah, kalau menurut gua nih ya, itu cuma permainan mereka. Logikanya nggak ada cost untuk bayar pameran, tapi dia promo juga, kan nggak matching gitu loh. Gimana menurut lo? Enggak ke situ lah sebenarnya. Kalau yang dipamerin biasanya mesin-mesin yang keluaran baru, yang inovasi-inovasi baru. Kita butuh pameran buat ngenalin Produk itu. produk itu. Tapi kan kita nggak tahu harganya, nggak Nah, tahu makanya harganya. itu cenderung. Jadi gimana kita tahu bahwa itu ada diskon, memang ada promo? Nah, untuk melihat bahwa itu ada diskon atau ada promo, kita harus tahu harga dasarnya dulu dong. Harga mesin itu berapa? Nah, dia bilang ada promo. Nah, baru kita tahu dari harga dasarnya sekian, jadi sekian. Ini harga dasar aja kita nggak tahu. Gimana kita bisa nentuin bahwa itu memang udah didiskon? Ayo. Nah, itu gua nggak tahu. Nah, jadi kebanyakan sih kayak gitu yang gue dapetin di pameran-pameran Asformat. Terus juga memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan lah di dunia pameran ini. Kayak promo, terus apalagi ya? Harga. Gue tanya sama lu. Harganya kan kita nggak tahu, di webnya nggak tahu, ya. Itu menurut lu, pakai logika lu nih ya, kalau dia jualan mesin secara di luar pameran dengan jualan mesin di dalam pameran, menurut lu lebih murah mana? Lebih murah mana dia jualan di pameran kah atau jualan di luar pameran? Menurut lu nih, logika lu lah. Yang ada di pikiran lu lah. Lebih murah di pameran lah. Lebih murah di pameran. Kalau gue sih enggak, pasti lebih murah di luar pameran karena nggak ada cost, nggak ada cost. Biasanya orang udah nggak mikir itu, Weng. Kalau dia ngikut Betul. pameran, biasanya yang udah gede. Betul, Nggak tapi mungkin yang baru merintis dia ikut pameran. Berat di kos. Soalnya kita nggak tahu dengan ikut pameran prospek mesin kita bakal kejual banyak atau enggak, kan kita nggak tahu, itu abu-abu. Tapi minimal orang-orang yang udah di atas, ya produk inovasi keluaran dia pasti punya dampak positif kalau dikenalin di pameran biasanya. ya itu dari sisi penjual mesinnya, dari sisi penjual mesinnya. Sekarang itu gue lagi ngebahas tentang dari sisi konsumennya gitu loh. Tapi setahu gue rata-rata udah ada tertera harga biasanya. Nggak ada, kemarin gue cek, boleh dicek Yang lah. waktu itu lu suruh gue cek, yang kata Nggak ada di web mereka itu, nggak. Mbak itu. Di web nggak ada, tapi kalau kita nanya secara personal WhatsApp itu ada, dikasih tahu sama mereka Nah, harganya. emang kayak gitu biasanya teknik marketing. WhatsApp. Nah, itu dia. Itu maksud gua. Bahkan pameran itu kalau menurut gua ya, itu juga ada teknik marketing di situ. Kayak memang kita nggak tahu harga dasar itu mesin, dan kata lu ada mesin-mesin baru, itu kan kita juga nggak tahu nih mesin itu sebenarnya berapa gitu. Dan gue yakin itu lebih mahal dibandingkan kalau mereka jual di luar pameran kalau menurut gua gitu. Dan pameran itu bersifat ini biasanya promo
cuma 1 hari aja harga sekian, itu cuma biar orang itu wah gua harus order hari ini juga, gua harus. Nah itu ada teknik marketing di situ kalau menurut gua. Makanya pameran itu fungsinya untuk itu sebenarnya, bikin orang langsung order, reaksi call gitu, biar cepet order langsung order gitu. Padahal sebenarnya ya kalau beli mesin bagusannya di luar pameran. Kalau menurut gua lebih murah di luar pameran gitu dibandingkan pameran. Itu menurut gua ya. Kalau lu kan beda kan. Tapi kan maksud Ya. gua rata-rata orang yang mesinnya diikutin di pameran itu pasti mesin baru, nggak mungkin mesin lama. Betul, kalau itu betul, gua setuju itu. Mesin baru, keluaran baru kan. Gimana orang bisa beli mesin yang keluaran baru kalau di belum dikenalin? Ya betul. Tapi kan di luar pameran pun dia bakalan jual mesin baru itu juga kan. Iya, tapi kan butuh waktu. Biasanya orang tuh ngejar first time. Tapi kan kalau beli mesin itu sebaiknya itu nggak usah langsung cepet-cepet gitu loh. Yang cepet-cepet itu yang berabe. Tapi dengan adanya YouTube ini, maksud gue itu orang itu bisa apa ya? Bisa melihat dulu spesifikasinya dulu, bisa berpikir dengan jernih dulu dibandingkan kita ke pameran gitu loh. Enggak, tapi menurut gua, kalau menurut gua ya, Hmm. pameran udah tahap akhir. Orang yang udah ikut pameran udah pasti ada YouTube-nya, udah pasti ada webnya, udah pasti ada tokonya, udah pasti ada. Udah ngecek dulu, Maksudnya. udah ngecek dulu maksud lo. Enggak, udah ada. Maksudnya tadi kan lu bilang Dari sisi konsumen ya, kita bicara dari sisi enggak, konsumen. maksud lu kan tadi lebih baik ngeliat aja di YouTube kan. Lu Mm-mm. bilang datang langsung ke pameran. Mm-mm. Nah, maksud gua pameran itu nilai plus. Orang yang udah ikut pameran berarti dia udah punya YouTube juga, udah punya web juga, udah punya ini juga. Nggak mungkin. Betul, kalau itu betul. Kalau itu betul. Jadi sama aja nih, lu ikut pameran, lu udah punya YouTube. Ya itu fungsi YouTube tetap seperti pada Umumnya. biasanya. Hmm. Pameran cuma nilai tambah lu aja. Oh, gitu. Jadi menurut lo orang-orang yang datang ke pameran, sekali lagi ini dari sisi konsumen ya. Orang yang datang ke pameran itu udah nonton YouTube mereka dulu. Udah pasti. Udah ngegali-gali dulu. Udah pasti, udah tahu produk itu akan launching. Nah, baru ke pameran itu untuk menyentuh mesinnya, melihat langsung. Lihat langsung. Tapi kebanyakan yang datang ke pameran itu biasanya kepancing ya. Kepancing dalam artian kepancing dari marketing itu sendiri. Biar orang-orang itu jadi buru-buru beli gitu loh. Padahal kalau beli mesin itu bahaya yang buru-buru gitu. Maksud gue lo. Jadi minusnya menurut gua pameran itu seperti itu. Gitu. Tapi kalau lo nggak begitu ya nggak jadi masalah. Tapi yang heran itu kenapa mereka nggak nulis harganya itu di web mereka gitu. Kenapa harus WhatsApp dulu baru dapat harga gitu. Itu Gitu. ya karena itu buat narik perhatian customer lah. Nah, iya. Kalau udah kita taruh harga di web, Hmm. orang nggak bakal nanya lagi. Udah tahu harganya segitu, nggak bakal nanya lebih lanjut lah istilahnya. Hmm. Minimal dengan WhatsApp, Oh, si gitu. sales bisa probing lebih dalam. Ya tapi kan konsumen jadi nggak tahu, nggak bisa bandingin produsen A dengan produsen B kalau nggak ditaruh Ya, harganya. cuma Gimana ngebandinginnya? tergantung udah jadi pilihan masing-masing. Rata-rata orang yang kayak gitu ya supaya marketingnya lebih hidup biasanya. Soalnya kalau kita taruh di web, orang cuma banding-bandingin doang tanpa nanya ke salesnya, jadi kan itu gampang banget buat lepas menurut gua. Tapi dengan gak ada harga, terus dia klik WhatsApp, terus nanya langsung, nah si sales itu kan pasti bisa ngasih detail mesin lebih jelas, walaupun sebenarnya orang itu cuma buat nanya-nanya doang, Oke. buat menjaring itu sebenarnya. Ya biar berkelanjutan ya dari sisi pedagang ya berarti itu. Ya. Nah terus kalau menurut pengalaman gua ya kebanyakan yang ikut pameran itu mereka itu channel YouTube-nya itu nggak fokus dalam artian mereka bikin video di konten YouTube-nya itu ya bisa sebulan sekali gitu. Itu menurut gua karena gue lihat kayak gitu yang ikut pameran tuh gue lihat, wah ini produsennya itu gue lihat
YouTube-nya itu nggak berkelanjutan. Beda sama orang yang nggak ikut pameran nih kayak kita nggak ikut pameran, tapi YouTube kita berkelanjutan terus karena fungsinya kenapa? Fungsinya biar konsumen itu bisa mendapatkan informasi dengan sedetail-detailnya gitu loh. Makanya menurut kita nggak perlu ada pameran, biar harganya itu bisa low, lebih murah gitu loh. Kalau menurut gua nih kayak gitu. Karena bisa lu cek sendiri ya, kayak Inolet, kayak apa namanya beberapa produsen yang lain tuh mesin large format itu YouTube-nya nggak jalan, media sosialnya itu nggak jalan, seminggu sekali bahkan sebulan sekali baru upload. Itu yang terjadi. Kayaknya emang yang ikut pameran itu mereka mengutamakan itu penjualan di offline, karena di online itu kurang fokus mereka. Itu kalau menurut gua kayak gitu. Dan mereka mengutamakan jaringan sosial kayak kenal sini dari mulut ke mulut lah. Ya kan? Kebanyakan gitu. Kalau lu udah survei kayak gitu rata-rata YouTube-nya nggak jalan. Iya, karena orang jarang yang memaksimalkan fungsi YouTube seperti TSR. Nah, itu dia. Karena emang kita nggak pernah ikut pameran. Karena kita mikirnya udah cukup lah di media sosial setiap hari satu video, bahkan beberapa video di Instagram dan TikTok gitu. Sebenarnya gitu. Dan kita satu-satunya, mungkin kompetitor kita ada sih yang naruh harganya sih. Gitu. Nah, terus mesin large format yang di pameran-pameran itu kalau menurut lu itu mereka produsen sendiri atau dari Cina impor? Wah, nggak tahu kalau itu. Wah, masa nggak tahu lu? Masa nggak tahu? Ya rata-rata udah pasti impor lah. Nah, gitu. Jadi kita harus jujur. Rata-rata emang dari impor kan. Mesin large format gede kan. Berarti kan mereka cuma mindahin doang dari Cina ke Indonesia jual. Dari Cina. Dan rata-rata PO Kalau lu beli di pameran itu mereka barangnya itu nggak ready, PO. Tapi mesin demonya udah ada nih gini. PO berapa lama? Seminggu, 2 minggu gitu biasanya. Rata-rata gitu. PO. Dan lu percaya nggak bahwa kalau dia bukan produsen, beli dari China, dia menguasai tentang mesin itu nggak? Kalau menurut lu? Enggak lah. Dia reseller jatuhnya kan. Menguasai. Kalau menguasai sih menguasai, tapi nggak detail kayaknya. Nggak detail. Apalagi produk baru, ya kan? Ini produk baru dari China nih, dijual di Indonesia. Ya dia sedetail apa sih dia menguasai mesin itu gitu. Sedangkan itu produk baru kan gitu kan. Bisa jadi mereka mencari informasinya itu di konsumen. Kalau ada masalah, oh ini nanya ke Cina, oh gini, baru dapat ilmunya kan. Biasanya begitu. Tapi kan kita kan LF, kita yang A3 udah bisa bikin sendiri, walaupun itu motherboardnya beli dari China, software beli dari China, tapi kan kita ngerakitnya di Indonesia, yang LF, TSR LF, gitu. Terus itu masalah dari sisi barangnya, pameran. Paling itu aja sih kita ngebahas tentang pameran ya. Ada lagi nggak kisah-kisah tentang pameran? Apa yang menjanggal di pikiran lu tentang pameran itu? Harganya, kalau menurut lu harganya satu booth itu berapa kan? Wah, itu nggak tahu lah. Gambaran lo satu booth gitu di pameran Boya di J Expo Kemayoran berapa? Ngeri lah. 30 juta ada? Oh, nggak tahu Satu deh, booth 30. Pernah gue tanya sih sekitar gitu sih, 30 sampai 40 lah. Satu booth. Itu 3 hari biasanya. Tapi kan ada biaya angkut barang juga tuh kan. Sekarang oke lah ada Lalamove. Lebih murah lagi. Itu biaya pameran. Ada lagi ya?
Bahas tentang pameran apa? Apa yang masih tabu lah di pameran itu? Yang masih ada sesuatu yang harus diekspos. Nggak ada. lagi. Hah? Nggak ada lagi. Terus yang ikut pameran itu kalau menurut lu pemain-pemain lama gak? Kayak Gading Murni, oh ya Gading Murni itu. Pemain lama Yang nggak ikut di pameran? dunia DTF ya? Kalau menurut lu bisa pemain lama atau pemain baru rata-rata? Oh, kalau sekarang ini cenderung banyak pemain baru lah. Pemain baru. Karena kan mesinnya impor. Siapa yang punya modal? Oh, berarti siapa yang punya duit Iya. dia yang bisa membesarkan Mm-mm. perusahaannya di dunia DTF berarti. Makanya makin kesini makin banyak merek DTF Yang ngeri-ngeri, yang gede-gede, yang aneh-aneh lah yang pokoknya. aneh-aneh. Iya sih. Jadi ya iya karena mindahin barang doang. Berarti kan modal dulu kan? Mm-mm. Modal dulu baru dijual, modal dulu baru dijual. Tapi sekarang bea cukai lagi ketat-ketatnya. Nggak tahu nih mereka PO berapa lama nih dengan ketatnya bea cukai sekarang ini ya. Terus next kita bakalan ngebahas tentang printer Epson ya. Printer Epson yang dijadiin DTF. Next konten podcast kita nanti ya. Bersama Mang Yayan. Mang Yayan, nama lu aja dulu. Nanti Mang Yayan nanti aja lah. Harus ada lo bintang tamu. Iya betul, tapi kan ini kan low budget podcastnya. Ngundangin Mang Yayan kan ada budgetnya. Jadi nanti kalau kalian penasaran nih menonton TSR, kalau pengen tahu sih printer Epson yang dijadiin DTF itu apa aja hal yang tabu. Pokoknya di podcast ini rencana kita yang pengen ngebahas tentang pertabuan di dunia DTF yang disembunyiin kita munculin semua. Gitu loh. Jadi ya bahas tentang itu. Next, pokoknya printer Epson yang dijadiin DTF. Oke? Terima kasih sudah menonton podcast yang singkat ini, nggak sampai 1 jam paling, berapa menit paling. Saya Ilham dan siapa ya? Menget. Menget. Undur diri. See you next time. Woo.